kita ada pada fase E. Sekarang kelas 11 kita sudah berada di fase berikutnya, fase E. Nah, untuk fase F, apa yang belajar untuk fase F adalah kalian akan memahami arti, makna, dan sifat gereja, karya pastoral, peran hierarki awal. Sedangkan elemennya adalah gereja Yesus Kristus. Seperti anak-anak, elemen pada kelas 10 adalah pribadi dan pribadi Yesus Kristus. Nah, sementara materi-materi pada 10 adalah materi apa saja? Kesetaraan laki-laki dan perempuan. Anak-anak, untuk fase 11 maka kita akan membuka pelajaran dengan fase F, elemen gereja, dengan materi yang pertama adalah gereja sebagai umat Allah. Mempelajari materi ini, maka diharapkan kalian mampu memahami gereja sebagai umat Allah dan bersyukur pada Allah atas rahmat sebagai anggota umat Allah serta menghayatinya dalam hidup sehari-hari. Anak, untuk materi ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Oke, nah anak-anak, sebelum kita lanjut, maka coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa? Bisa jelaskan gambar ini? Tampak dari luar dan dalam. Oke, tampak gereja dari luar dan dari dalam. Nah, anak, ini gereja secara fisik. Nah, kita akan mempelajari gereja secara rohani. Nah, oleh sebab itu, kita akan membentuk kelompok. Tadi Ibu bilang bahwa kita akan menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Jadi kalian Ibu akan bagi dalam 4 kelompok. Kelompok pertama itu disebut dengan kelompok asal. Nah, setelah kalian ada dalam kelompok asal, maka kemudian Ibu akan bagi LKPD. Ibu akan bagi LKPD kepada kalian dalam kelompok asal. Sudah. Dan setelah kalian mendapat LKPD, Ibu sudah kasih nomor dan warna. Nomor dan warna. Jadi nanti dalam kelompok yang mendapat LKPD 1 dengan warna kuning, dia akan mencari teman yang punya LKPD warna kuning. Begitupun dia akan mencari teman yang warna biru. Oke, seperti begitu. Dan kemudian ada 3 LKPD berwarna hijau. Nah, apa yang kalian buat dalam kegiatan itu? Pada saat kalian sudah keluar dari kelompok asal, membentuk kelompok yang baru disebut dengan kelompok ahli. Kelompok ahli akan berdiskusi tentang LKPD yang ada. Ini ada materi, ada bahan diskusi, pertanyaan, lalu kemudian kalian akan berdiskusi. Kelompok asal. Dalam kelompok asal kalian akan menjelaskan apa yang kalian bicarakan, bahas dalam kelompok ahli. Dan setelah itu Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kelompok asal. Jadi kalau dia jadi kelompok ahli itu dia harus mengikuti, mencermati dan mendalami materi baik-baik ya. Karena sebentar dia akan kembali ke kelompok asal, dia akan menjelaskan kepada teman di kelompok asal. Jadi kalau penjelasannya tidak sesuai, ya, semua yang dalam kelompok itu akan jadi bingung ragu dengan penjelasan. Jadi harus simak baik-baik. Nah, itu saja. Sekarang kalian duduk menurut kebenaran. Sekarang
Kalian cari teman yang punya LKPD sama, yang punya LKPD berwarna sama dan nomor yang sama. Sekarang cari kelompok 1, 2, 3. LKPD 1 yang warna kuning. Sekarang kalian berada dalam kelompok ahli. Sekarang kalian bentuk kelompok ahli. Nah, sekarang kalian bahas, lihat petunjuk LKPD, lalu kemudian kerjakan. Nah, di situ materi bahan diskusi ada di bagian belakang, di bagian depannya petunjuk, lalu kemudian kalian mulai menjawab pertanyaan yang ada, membahas materi yang ada. Bisa? Sekarang ibu kasih waktu. Oke teman-teman, jadi kan akan persoalan nomor 1 itu kan apa pesan keseluruhan teks bisa para rasul ya, bisa para rasul. Ya teman-teman, nomor 1 apa aturan gereja sebagai umat Allah? Oke anak-anak, waktu selesai. Waktu selesai. Sekarang kalian pindah ke kelompok asal. Silakan kembali ke kelompok asal. Sekarang yang tadinya kelompok ahli sudah masuk kembali di kelompok asal. Nah, sekarang kalian diskusikan di dalam kelompok asal apa yang kalian bahas di kelompok ahli. Bisa? Bisa. Oke. Kalian bahas, selesai ini ada pertanyaan untuk kalian jawab. Apa yang kalian bahas? Sekarang kalian diskusikan dalam kelompok masing-masing. Jadi sesuai dengan hasil diskusi kelompok kami, ciri-ciri gereja sebagai umat Allah adalah gereja sebagai umat Allah terlihat dalam dari panggilan dan inisiatif Allah, persekutuan, hubungan mesra antara manusia dengan Allah. Hasil diskusi kami, apa makna sebagai umat Allah? Gereja sebagai umat Allah merupakan suatu tujuan yang adalah umat Allah adalah bangsa yang dipilih bangsa kepala. Hari teman-teman tadi kan membahas di satu kelompok tentang apa ciri gereja umat Allah dalam Kristus suci. Ciri-ciri. Terima kasih karena sudah semua berpartisipasi dalam kelompok asal, lalu kemudian terpencar di kelompok ahli, dan kemudian kalian dapat merepresentasikan kelompok asal. Nah, semua tadi kelompok ahli sudah menjelaskan di kelompok asal. Sekarang ibu akan memberikan pertanyaan sesuai dengan hasil diskusi tadi. Oke. Gereja adalah guru gereja, rumah Allah, tempat beribadah, misa atau merayakan Ekaristi bagi umat Katolik atau umat Kristiani pada umumnya. Oke, ya, terima kasih. Konsekuensi dari gereja sebagai umat Allah. Hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih,
sebagaimana jelas tampak dalam praktik hidup gereja perdana. Oke, beri aplaus untuk semua. Kata gereja untuk pertama kalinya didengar di Indonesia dibawakan oleh penjajah Portugis dan Spanyol. Nah, mereka datang ke Indonesia, menjajah Indonesia. Mereka datang sekaligus mereka menyebarkan agama Katolik pada waktu itu. Mereka datang dengan membawa nama kata gereja dengan sebutan Igreja. Nah, gereja berasal dari bahasa Magis. Sudah. Nah, kemudian kata Igreja itu bukan mereka punya, mereka juga mengadopsi dari bahasa Yunani dari kata eklesia yang berarti kumpulan, pertemuan, rapat. Kemudian yang tadi juga dibahas tentang dasar hidup gereja. Warta kitab suci atau Alkitab tentang gereja sebagai umat Allah. Nah, itu tadi kalian sudah bahas Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Nah, hidup berumat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri. Sebab hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih seperti yang dicerminkan oleh umat perdana. Jadi sekarang gereja sebagai umat Allah berdasarkan ajaran gereja Katolik, dalam hal ini Konsili Vatikan ke-2. Satu dokumennya namanya Lumen Gentium. Namanya apa? Lumen Gentium. Artikel 4, 7, dan 9. Gereja sebagai umat Allah bukan semata-mata merupakan hal fisik, melainkan rohani. Di dokumen gereja Konsili Vatikan II berbicara demikian. Gereja adalah umat Allah, berarti terpilih dari Allah. Sebutan umat Allah menekankan pada dua hal penting, yaitu satu, gereja bukanlah pertama-tama suatu organisasi manusiawi, melainkan perwujudan karya Allah yang konkret, tekanan pada pilihan dan kasih Allah. Gereja bukan hanya kaum awam atau hierarki saja, melainkan keseluruhan sebagai umat Allah yang selalu menemani, yang mendapat pengalaman pasca, percaya dan bertobat. Ciri gereja sebagai umat Allah terlihat dalam panggilan dan inisiatif Allah, persekutuan, hubungan mesra manusia dan Allah, serta karya keselamatan. Oke, anak-anak, sampai di sini materi kita tentang gereja sebagai umat Allah. Ada pertanyaan? Semua paham? Paham, Ibu. Kalau begitu, siapa bisa buat sebuah kesimpulan dari materi yang kita pelajari di hari ini. Setelah ini, bisa berikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis. Gereja yang diambil dari kata bahasa Yunani. Eklesia berarti kumpulan, pertemuan, rapat. Hidup berumat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri, sebab hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih seperti yang dicerminkan oleh hidup umat perdana. Kita semua